Ya, kadang nggak mengetahui hakikatnya sudah minta sesuatu. Ya. Ya, atau kadang kita ini mengaminkan doanya orang yang nggak genah doanya. Ya, kan ada orang imam-imam tertentu, imam-imam kampung itu biasanya kalau ada cara-cara disuruh berdoa. Ya, kadang doanya tawur, kadang doanya. Ya. Kita amin, amin gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah atas nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita, sehingga kita bisa memulai hari-hari kita ada dalam kebaikan, dan hembusan-hembusan nafas kita ada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita banyak hal untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Sehingga kaum muslimin, tugas kita adalah untuk mempelajari semua petunjuk-petunjuk tersebut agar kelak Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari beratnya perjalanan akhirat. Kaum muslimin, kita kembali melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad, dan kita sudah menuntaskan bab 302 dan sekarang masuk ke 303. Babun man ta'awwadha min jahdil bala. Bab orang yang memohon perlindungan dari beratnya musibah. Memohon perlindungan dari beratnya musibah. Kaum muslimin, di saat musibah itu datang dan menimpa seseorang, maka di sana ada 4 golongan manusia dalam menyikapi musibah. Ada golongan dia menghadirkan ketakwaan dan kesabaran, yakni di saat musibah datang dia tetap ada pada batas-batas Allah, berjalan pada aturan-aturan Allah, menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Dan dia juga bisa menghadirkan kesabaran pada dirinya, bersabar baik pada lisannya, sabar pada hatinya, dan bersabar pada perbuatannya. Dan golongan ini dihuni oleh para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, orang-orang soleh, di mana kesabaran dan ketakwaan ini akan mengangkat derajat seseorang. Ada golongan yang kedua, di saat musibah datang kepadanya, sisi ketakwaannya hadir, yakni dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Tetapi kaum muslimin, dia kehilangan kesabaran, jiwanya rapuh, mudah mengeluh, bahkan sampai pada tahap putus asa. Tentu kaum muslimin, ini bukan hal yang baik, sebab di sana ada banyak hadis-hadis yang memperingatkan kita untuk bersabar di saat menghadapi musibah. Sebagaimana
Nabi SAW memperingatkan kepada setiap orang yang kena musibah untuk tidak menampar pipinya, menyobek bajunya, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah melintas di salah satu kubur dan di sana ada wanita sedang menangisi suami atau anaknya yang sudah meninggal. Kata Nabi, "Ittaqillah wasbiri." Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi keduanya harus digandingkan. Bertakwa kepada Allah dan bersabar. Kata si wanita ini, "Ilaika anni," menjauh dan menyingkir dariku. Karena engkau belum mendapatkan musibah atau tidak tertimpa musibah seperti musibah yang menimpa aku. Lalu Nabi pun meninggalkan wanita ini. Dan di saat wanita ini tahu bahwa yang datang memberikan nasihat itu adalah Nabi, maka dia pun menyatakan penyesalannya dan dia ingin bertobat. Dia ingin bersabar. Kata Nabi, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Kesabaran itu di saat Anda tertimpa awal kali. Ya, kesabaran itu adalah ketika musibah itu datang awal kali. Kemudian golongan yang ketiga kaum muslimin, saat musibah datang itu sisi kesabarannya ada, tapi ketakwaannya tidak ada. Sabar menanggung penyakit, walaupun penyakit itu mungkin sudah stadium 4, sabar betul. Sabar. Dia begitu sabar menghadapi kesempitan hidup. Ya. Yakni berupa ekonomi yang lemah, anak-anak yang banyak ditanggung dengan kondisi finansial yang lemah. Dia bersabar, dia gigih bekerja. Tetapi sisi ketakwaannya tidak ada. Dengan adanya musibah-musibah itu, dia datang ke dukun, minta bantuan kepada dukun untuk bisa lepas dari kesempitan hidupnya. Datang kepada dukun, atau dia berjudi agar dia bisa membangkitkan ekonomi keluarganya, menghidupkan ekonomi keluarganya. Atau ketika dia sakit, dia bersabar dari sisi luar, tidak mengeluh, tapi dia sering mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling buruk dari semuanya kaum muslimin, golongan ketika musibah itu datang, takwanya hilang, sabarnya juga hilang. Ini yang paling buruk. Oleh karena itu kaum muslimin, berupayalah bagaimana caranya di saat musibah-musibah itu datang menghampiri kita, kita ketakwaannya tetap, bersabarnya juga tetap. Nah, demikian kaum muslimin. Dan musibah itu bertingkat-tingkat. Ada musibah berat dan ada musibah yang ringan. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita meminta perlindungan dari Allah dari beratnya musibah. Bukan berarti kita minta musibah, enggak. Bukan, enggak bermakna demikian. Ya. Kenapa di sini disebut berlindung dari beratnya musibah? Karena namanya musibah itu pasti menimpa kaum muslimin. Ujian itu pasti akan datang menimpa orang yang hidup. Sebagaimana yang pernah disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika itu Nabi membuat satu garis, ya. Lalu beliau membuat garis di kanan kiri, membuat garis persegi 4, ya, garis persegi 4. Kemudian garis tengah ini dilewatkan dari garis persegi 4 tersebut. Nah, seperti inilah. Lalu kemudian Nabi membuat garis-garis kecil dari pinggiran persegi 4 ini menuju ke garis tengah, garis-garis kecil. Kata Nabi, ini adalah manusia. Ya, garis yang ada di garis tengah ini adalah manusia. Dan dia dikepung dengan ajalnya. Dikepung dengan ajal. Sementara garis yang lewat daripada persegi ini adalah angan-angan manusia. Yakni angan-angan manusia selalu melampaui ajal. Ya. Sementara garis-garis kecil yang menuju ke arah tengah ini musibah. Kalau orang luput dari musibah yang ini, dia akan kena musibah yang ini. Luput dari yang ini, kena yang ini. Luput dari yang ini, kena yang ini. Artinya, selagi manusia hidup di muka bumi ini, ya, dia akan kena musibah. Sebagaimana yang kita jelaskan di kajian kitab Bulughul Maram tadi malam, bahwa ketika Nabi SAW sedang menghadapi sakaratul maut, ya, sakitnya yang begitu payah, ya, Fatimah radhiyallahu anha
itu berkata, "Ya abata, alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Wahai anakku, setelah ini ayah sudah tidak akan merasakan penderitaan itu lagi." Yani setelah nanti meninggal dunia, penderitaannya sudah tidak ada lagi. Ya, jadi bahkan seorang nabi pun juga terkena musibah-musibah saat masih hidup di dunia ini. Nah, karena musibah-musibah itu adalah sebuah keniscayaan, ujian-ujian itu sebuah keniscayaan, maka ada musibah yang sebaiknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak mendatangi kita, yaitu musibah yang berat. Ya. Ana Abdullah bin Amr qala yaqulu ar-rajul, ada seorang laki-laki sedang berdoa. Di mana doanya sebagai berikut, "Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala." Summa yaskut. Di mana laki-laki ini berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari beratnya musibah." Ya, jadi kalau ada musibah yang hendak ditimpakan, musibah-musibah berat, singkirkan dariku ya Allah. Summa yaskut. Kemudian laki-laki itu diam, yakni tidak melanjutkan doanya. Qala dzalik, fa idza qala dzalik falyaqul illa bala'an fihi ala. Kata Abdullah bin Amr, apabila ada yang mengucapkan doa seperti itu, maka semestinya disusuli dengan ucapan, kecuali musibah yang di dalamnya terdapat pengangkatan derajat. Kecuali musibah yang di dalamnya terdapat pengangkatan derajat. Yakni kaum muslimin, kita berlindung dari musibah berat yang bisa membinasakan agama atau membinasakan dunia kita. Dan yang paling perhatian kita harus tertuju kepada musibah yang menimpa agama kita. Ya, sebab meminta kematian karena musibah itu tidak boleh. Kalau itu musibah-musibah dunia. Adapun musibah-musibah akhirat yang bisa menyebabkan agama kita terfitnah, maka meminta kematian dalam hal seperti itu diperbolehkan, kata mayoritas ulama. Sebagaimana Imam Bukhari ketika beliau berhadapan dengan penguasa gubernur Khurasan pada waktu itu, maka Imam Bukhari memilih untuk mati. Dia berdoa agar dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Imam Bukhari pun meninggal. Begitu juga Umar bin Khattab pernah berdoa minta kematian ketika merasa bahwa agamanya terfitnah. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga dengan beberapa ulama-ulama lain, di mana karena agama mereka terancam, maka mereka memilih untuk meminta kematian. Tapi kalau musibah dunia, kaum muslimin tidak boleh. Haram hukumnya meminta kematian, kecuali jika Anda berkata, "Ya Allah, jika ternyata kehidupan itu baik bagiku, maka matikan aku. Jika ternyata kematian itu lebih baik bagiku, maka matikan aku." Ya. Nah, seperti itu. Jadi kaum muslimin, maksud dari ungkapan kecuali musibah yang di dalamnya terdapat pengangkatan derajat, ini maksudnya kita berlindung dari musibah besar. Ya. Dan seandainya datang musibah kecil, musibah-musibah kecil pun itu datang sebagai bentuk pengangkatan derajat. Bukan musibah-musibah yang sia-sia, tetapi musibah-musibah yang bisa mengangkat derajat seseorang. Ya, dan subhanallah kaum muslimin, semua musibah yang menimpa seorang yang beriman, sekecil apapun bentuknya, dan dia bersabar dengan hal tersebut, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia, dan juga bisa mengangkat dan meninggikan derajatnya. Baik kaum muslimin, untuk hadis ini lebih sempurna jika kita melanjutkan dengan hadis ke-730. An Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min jahdil bala wa darakis syaqa wa samatatil a'da wa su'il qada.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu biasa sering berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Dari 4 hal. Yaitu yang pertama, berlindung dari min jahdil bala. Berlindung dari beratnya musibah. Ya, satu. Yang kedua, wadarakis syaqa. Tertimpa kesengsaraan. Ya. Yang ketiga, wasamatatil a'da, kegembiraan musuh atas penderitaan kita. Kemudian yang keempat, wasu'il qada, dan takdir yang buruk. Kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon perlindungan kepada Allah dari setiap musibah yang menimpa agama maupun menimpa dunianya. Dan beliau sangat menganjurkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Di antara bentuk anjuran tersebut adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon perlindungan, bersandar dan membentengi diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa perkara. Dan beliau paling seringnya meminta dilindungi dari 4 hal ini. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sering meminta perlindungan dari 4 hal ini, maka sudah selayaknya kita juga memberikan perhatian besar dari 4 perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi dalam doanya tersebut. Apa saja kaum muslimin? 1, jahdil bala, beratnya musibah, yaitu puncak tertinggi dari sebuah cobaan dan ujian. Hal itu terjadi ketika seseorang ditimpa musibah yang sangat berat hingga ia mengharapkan kematian. Saking beratnya ya musibah tersebut sampai dia lebih menginginkan kematian. Terlilit utang misalnya, ya. Utang begitu banyak ya sampai dia berputus asa dan berkata, "Ya Allah, kayaknya kalau mati lebih nyaman nih." Ya, misal ini saking beratnya. Atau sakit kaum muslimin yang sakitnya sudah berkelanjutan, sudah begitu lama, dan orang-orang di sekitar juga sudah pada menjauh, ya. Dan kenikmatan dunia ini rasanya sudah putus sebelum kematian datang, ya. Maka cobaan-cobaan seperti ini sebaiknya seorang muslim untuk berlindung darinya. Ada pula yang berpendapat, ya, bahwa yang dimaksud di sini jahdil bala ini adalah kemiskinan yang disertai dengan banyaknya tanggungan keluarga. Ya, jadi anak banyak dan statusnya miskin. Anda bisa bayangkan kaum muslimin, anak banyak, ekonomi morat-marit, ya, mau nyekolahkan, mau ini, tidak usah sekolah, makannya pun susah. Ya, ini ujiannya berat sekali kaum muslimin. Ya, lagi mikirkan usaha, anak nangis, istri juga rewel. Ya, ini sudah dipikirkan. Ya, lagi ingin berupaya. Ya, sehingga tekanan-tekanan dalam rumah sendiri itu begitu besar. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ahlul jannah salasatun. Ahli surga itu ada 3. Ya, ahli surga itu ada 3. Salah satu di antaranya kaum muslimin, afifun muta'affif zu'iyalin. Yaitu orang yang menjaga kehormatan dirinya untuk meminta-minta meskipun dia memiliki banyak anak. Ya, jadi ini al-jannah, punya banyak anak, ekonomi sulit, dan dia menjaga kehormatan dirinya untuk tentu tidak mencuri, untuk tidak minta-minta, tetapi dia berupaya keras dan bersabar atas cobaan tersebut. Itu ahlul jannah. Nah, jadi kata sebagian ulama yang dimaksud jahdil bala ini, ya, Anda dikaruniai banyak keturunan dan Anda sulit menafkahinya, sulit memberikan tanggungan nafkah kepada mereka. Ini kesabarannya harus tingkat tinggi. Belum lagi dapat pasangan hidup yang kurang tipis kesabarannya. Ini lebih berat lagi. Ya, ujian bagi seorang pemimpin rumah tangga. Ibnu Battal ketika menjelaskan makna daripada jahdil bala, beliau berkata bahwa segala yang menimpa manusia berupa kesulitan, kesempitan, penderitaan yang tidak mampu ditanggungnya
atau penderitaan yang tidak mampu ditolaknya, itulah yang termasuk jahdil bala. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pernah ditanya, apa itu jahdil bala? Beliau menjawab, hanya memiliki harta yang sedikit, sedang tanggungan atau anggota keluarganya yang harus dibiayai begitu banyak. Ya, itu yang disebut dengan jahdil bala. Intinya kaum muslimin ada dua makna di sini. Tetapi kita katakan bahwa banyaknya anak dengan harta yang dimiliki itu hanyalah bagian daripada jahdil bala. Ya, artinya apa yang dikatakan oleh Ibnu Battal, bahwa segala kesulitan yang menimpa manusia, segala kesempitan dan segala penderitaan yang sudah di batas yang tidak sanggup ditanggung, ya, maka itu yang disebut dengan jahdil bala. Makanya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah-musibah berat itu yang kita tidak sanggup itu hilang dari kita, tidak sampai menimpa kita. Kalau ringan-ringannya pun ya enggak masalah. Yang penting itu menghapus dan meninggikan derajat kita. Sekarang apa yang kedua yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi berlindung darinya setelah jahdil bala? Beliau memohon perlindungan dari darakis syaqa. Darakis syaqa, yaitu sengsara yang menimpa. Sengsara yang menimpa. Kata ad-darak berarti mendapati atau menyusul. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesengsaraan tidak menyusul atau mengenainya. Atau jangan sampai ia mendapati kesengsaraan, keletihan dan kepayahan baik di dunia maupun di akhirat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berlindung agar tidak ditimpa kesengsaraan. Kesengsaraan adalah lawan dari kebahagiaan. Kebahagiaan penyebabnya adalah amal soleh, sedangkan kesengsaraan penyebabnya adalah amal yang buruk. Jika engkau berlindung kepada Allah dari terkena kesengsaraan, ini mengandung doa agar engkau tidak melakukan amalan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang yang sengsara. Kata Imam An-Nawawi, permintaan perlindungan dari kesengsaraan itu berlaku untuk kesengsaraan di akhirat maupun di dunia. Kaum muslimin, ada orang punya harta yang banyak, alhamdulillah, dia dari sisi ekonomi oke lah. Tetapi hidupnya mengenaskan. Ya. Hidupnya mengenaskan. Dia terkucil. Ya. Dia terkucil dari berbagai kebaikan-kebaikan. Jiwanya tidak tenang. Jiwanya gelisah. Selalu merasa tidak aman. Nah, maka kaum muslimin, ini disebut dengan kesengsaraan. Ya, ini ibaratnya kita contohkan. Ada kambing yang diberi makan, yang di sampingnya ada harimau yang diikat. Ya, ini kambing, ini ada harimau yang atau singa yang diikat. Walaupun rumputnya di situ menggunung, ya sengsara rasanya. Ini jangan-jangan harimaunya lepas ini. Kalau dia lepas, dia akan menerkam. Gak ada ketenangan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu yang membuat jiwa ini tenang tentu amal soleh. Ketika jiwa Anda terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jiwa terhubung kepada Allah itu kalau hatinya sehat, selamat. Ya, sehat, selamat. Dan kaum muslimin, hati itu tidak bisa sehat, selamat kecuali jika penyakit-penyakit hati ini beralih menjadi obatnya sendiri. Ya, maksudnya kaum muslimin, hawa nafsu itu adalah obat bagi jiwa kita. Nah, untuk menjadikan dia sebagai hawa nafsu itu adalah penyakit bagi jiwa kita. Untuk menjadikan hati ini sehat, maka penyakitnya harus dirubah menjadi obat. Harus dialih fungsikan menjadi obat. Apa obatnya? Ya, menyelisih hawa nafsu. Ya. Itu obatnya. Makanya disebutkan dalam hadis, tidaklah seorang hamba berbuat dosa kecuali titik, ya, titik hitam, noda hitam itu akan menempel di hati dia. Jadi ibarat hati kita itu kayak cermin kaum muslimin. Dosa itu akan menempel.
ketika seorang hamba meninggalkan dosa itu, bertobat, mohon ampun kepada Allah, maka titik hitam itu akan terhapuskan. Ada proses penghapusan titik hitam hingga kembali jernih. Tapi kalau kita tidak mohon ampun, tidak bertobat kepada Allah, titik hitam itu akan bertambah terus. Bertambah, akhirnya menutupi hati kita. Ya, hingga akhirnya sulit menerima nasihat, sulit menerima bimbingan-bimbingan kebaikan. Karena apa? Hatinya sudah tertutup, yang disebut dengan istilah ron. Ya, jadi untuk bisa nyambung kepada Allah, hatinya harus sehat. Harus sehat. Nah, apa yang diinginkan oleh hati? Apa yang diinginkan oleh jiwa? Apa cita-cita jiwa? Ya, ketenangan, kebahagiaan, kedamaian. Itu yang diinginkan oleh jiwa. Dan keinginan-keinginan ini, cita-citanya tidak akan bisa terwujud kecuali tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaum muslimin tersambungnya dengan Allah itu tadi dengan amal soleh. Ya, amal soleh. Jadi semakin kita banyak bermaksiat kaum muslimin, ketenangan batin itu tidak kita pernah dapatkan, walaupun materi dunia itu melimpah ruah. Ya, walaupun emas, perak, dinar, rupiah, dolar itu memenuhi lemari-lemari Anda atau tabungan-tabungan Anda. Nah, baik. Jadi Nabi minta agar dipalingkan dari darar kesyaqa, dari sengsara yang menimpa. Kemudian yang keempat, yang ketiga, su'il qada. Nabi memohon perlindungan dari su'il qada, buruknya takdir. Su'il qada bisa jadi bermakna dua kaum muslimin. Buruknya keputusan. Bisa bermakna buruknya keputusan. Yakni seseorang mengambil keputusan yang buruk, tidak berdasarkan kebenaran tetapi berdasarkan hawa nafsu. Itu bisa bermakna su'il qada, buruknya keputusan. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, apapun yang Anda putuskan, putuskan dengan ilmu. Setelah itu istikharah. Istikharah, minta kepada Allah, karena tidak akan ada penyesalan bagi orang yang istikharah. Tidak ada penyesalan. Ini contoh sederhana. Anda ingin menikah, ingin menikahi seorang wanita, maka jadikan aturan-aturan agama sebagai pegangan, yaitu fazfar bidzatid din. Pilihlah yang punya agama. Juga pilihlah yang memiliki akhlak. Jangan memilih orang yang kafir. Jangan pilih orang wanita-wanita fasik. Ya, karena tidak boleh tidak menikah wanita, laki-laki pezina tidak layak menikah kecuali dengan wanita pezina. Yakni masalah akhlak, masalah agama itu menjadi pertimbangan utama. Ketika Anda sudah menemukan sosok tersebut, ya, maka ajukan pinangan. Ajukan pinangan, atau Anda mengkhitbahnya, atau Anda menadornya terlebih dahulu. Ketika Anda sudah menadornya dan ingin masuk pada tahap peminangan, maka istikharah. Istikharah. Ya, lakukan istikharah. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ini baik bagi saya Allah, maka dekatkan aku padanya dan dekatkan dia kepadaku. Jika ini buruk, jauhkan aku darinya dan jauhkan dia dari aku sejauh-jauhnya. Maka Anda telah menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah nanti akan memberikan keputusan tersebut. Nah, kadang kaum muslimin, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita ini kadang salah, disebabkan karena minim ilmu, juga terlalu mengikuti hawa nafsu, dan juga minim istikharah. Kadang sesuatu sudah baik, tapi karena kita tidak istikharah, akhirnya perkara ini yang semestinya baik menjadi tidak baik. Jadi kita berlindung kepada Allah dari keputusan yang buruk. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, yang dimaksud adalah takdir buruk. Takdir buruk. Dan sebagaimana yang Anda ketahui, bahwa takdir itu bisa ditolak dengan doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir melainkan doa. Maka jika ada takdir-takdir buruk yang ditetapkan kepada kita, kita berlindung kepada Allah agar takdir buruk tersebut tidak menimpa kita. Baik. Kemudian yang keempat, syamatatil a'da.
syamatatil a'da, yaitu kegembiraan musuh atas penderitaan kita. Ya, makanya kaum muslimin, ada kalanya ketika kita kena musibah, nggak diupload lah, nggak diupload. Sebab kalau kita upload misalnya, ya kita upload misalnya, maka ketika musuh melihatnya, bergembira mereka, bahagia mereka. Ya, sepak bola saja, ya kalau ada yang kalah, ya melihat penderitaannya begitu bahagia yang mengalahkan. Ini baru sepak bola. Bagaimana kalau ini ada permusuhan, ya, antara ahlul batil dengan ahlul hak. Jadi kebiasaan untuk mengupload musibah-musibah yang menimpa kita misalnya, ya, dan dilihat oleh musuh-musuh kita, ya, dari kalangan-kalangan orang-orang kafir, maka muncul kebahagiaan mereka. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, berlindunglah kepada Allah, jangan sampai musuh merasa gembira atas musibah-musibah yang menimpa kita. Baik kaum muslimin, di penghujung hadis kata Sufyan bin Uyainah, salah seorang perawi hadis ini, bahwa hadis ini sebenarnya hanya berisi 3 doa saja. Sebenarnya berisi 3 doa. Dan ia telah menambahkan 1 doa lagi dari hafalannya. Namun dia tidak tahu pasti doa mana di antara keempatnya. Ya, semestinya 3. Dia sempat menambahi satu doa lagi. Ya, dia sempat menambahi 1 doa. Kaum muslimin, kita katakan sebenarnya untuk bab doa ini urusannya longgar. Kita mau berdoa apa saja dan lain sebagainya. Kita pernah membaca doa yang kita ambil dari Nabi, lalu kita menambahkan dengan doa kita sendiri, ya bebas-bebas saja, boleh-boleh saja. Nah, di sini Sufyan bin Uyainah itu terjadi. Aslinya kata dia, ini doa permintaan Nabi cuma 3. Saya sempat menambahkan, ya, menjadi 4. Dan saya lupa yang mana ini, ya, yang mana ucapan Nabi, yang mana tambahan saya. Para ulama sebagian berpendapat bahwa yang ditambahkan oleh Sufyan bin Uyainah itu adalah syamatatil a'da, kegembiraan musuh. Karena maknanya sudah otomatis tercakup dalam kandungan 3 doa sebelumnya. Jadil bala, wa darakis syaqa, wa su'il qada. Jadi insyaallah yang kegembiraan musuh itu tidak termasuk darinya. Ya, baik. Subhanallah, doa ini amat cantik kaum muslimin. Kalau Anda meminta dan sering meminta kepada Allah untuk dilindungi dari musibah-musibah ini, maka insya Allah seandainya musibah itu datang, antum masih sanggup untuk memikulnya. Antum masih tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Sebab kadang kita melihat orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang, ya Allah, musibahnya besar sekali, berat sekali musibahnya. Sampai kadang kita berkata, kalau seandainya ini menimpa saya, kayaknya nggak sanggup saya. Misalnya. Kadang kita batin seperti itu. Ya. Jadi boleh jadi ada doa yang salah, atau boleh jadi ada doa yang terluput. Kalau doa yang salah, seperti yang kita bahas di pembahasan sebelumnya, ada orang sakitnya parah betul, sampai tanya, loh sampean kok sakitnya kayak gini? Memang sampean mungkin pernah minta sesuatu? Katanya, iya ya Rasulullah. Apa itu doamu? Ya Allah, kalau memang ada bagian azab di akhirat untukku, wes segerakan di dunia. Kalau memang ada bagian azab siksa bagiku di akhirat, mumpung masih hidup di dunia, wes dipercepat aja azabnya sekarang. Kata Nabi, ya enggak begitu doanya. Salah. Bilang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi mungkin kita ada salah doa kaum muslimin. Salah doa. Ya. Makanya dulu juga di saat membahas tentang hadis, ada ibu yang sedang menyusui putranya yang masih usianya yang kecil, masih bayi merah, lalu melintas orang yang dengan tampilan mewah di atas kendaraan yang mewah dengan iringan-iringan yang besar. Sang ibu berkata, ya Allah, jadikan anakku seperti itu. Tiba-tiba bayi itu melepaskan susuan dari ibunya, lalu bilang, ya Allah, jangan jadikan aku seperti itu. Ya. Sebaliknya, ketika dia melihat ada wanita yang diseret, dituduh sebagai pencuri, pezina, ibu ini berkata, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti itu. Anak itu lepas puting susu ibunya, dia bilang, ya Allah, jadikan aku seperti itu. Ya, ibunya kaget juga. Agar terjadi dialog.
Nah, sehingga anak itu berkata bahwa orang yang pertama Anda lihat wahai ibu, dia adalah orang yang zalim, orang lalim. Ya. Dan ibu meminta seperti itu, makanya aku menolak untuk ini. Yang kedua, dia adalah wanita yang baik. Tidak seperti apa yang dituduhkan. Dia bukan pezina, dia bukan pencuri. Nah, artinya kaum muslimin, kadang kita ini meminta sesuatu yang belum pasti adanya, belum jelas, kita sudah minta. Kadang pemuda-pemuda melihat ada perempuan dengan tampilan sopan, atau mungkin dia pakai cadar, ya Allah semoga itu istriku, atau kayak dia istriku. Boleh jadi wanita ini, waduh, wanita yang buruk akhlaknya, ya, dia di rumah sering tengkaran dengan ibunya, tidak akur dengan saudaranya. Lu Anda sudah berdoa dalam hati, semoga aku dapat istri kayak dia. Ya, kadang nggak mengetahui hakikatnya sudah minta sesuatu. Ya. Ya, atau kadang kita ini mengaminkan doanya orang yang nggak genah doanya. Ya, kan ada orang imam-imam tertentu, imam-imam kampung itu biasanya kalau ada cara-cara disuruh berdoa. Ya, kadang doanya tawur, kadang doanya. Ya. Kita amin, amin nggak jelas. Ya, karena orang yang mengaminkan itu posisinya, statusnya sama dengan orang yang berdoa. Kalau dilihat ini ahli maksiat, ini berdoa, ini coba diaminkan. Ya. Kalau dikenal kesolehannya dia berdoa, ya aminkanlah. Ya, aminkan. Pernah ada seorang imam kampung, doanya panjang sekali. Ya, setelah selesai, ya mungkin karena sungkan dia bilang, Ustadz, tadi doa saya panjang, tapi aku juga ngerti apa artinya itu. Dia ngomong gitu. Saya tadi berdoa yang panjang, tapi saya nggak paham juga apa artinya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kaum muslimin, boleh jadi memang ada doa kita yang salah, yang perlu diperbaiki, atau ada doa yang terluput. Nah, semisal kita ini mungkin penyakit-penyakit dengki masih sering ada di dalam jiwa kita, masih ada tersimpan di jiwa. Setiap ada orang mendapatkan kenikmatan kita tidak senang, ada orang dapat ini, jiwa kita tidak suka. Boleh jadi kaum muslimin ada doa yang terluput dari kita. Mungkin kita tidak pernah berlindung kepada Allah agar penyakit hasad, dengki kepada segenap kaum muslimin itu dihilangkan dari kita. Boleh jadi tidak berdoa seperti itu. Ya. Nah, jadi itu pentingnya kita belajar mempelajari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin, bab ke-304, babun man haka kalam ar-rajuli 'inda al-itab. Bab tentang orang yang menirukan kembali ucapan seseorang saat memberikan teguran, saat memberikan celaan atau teguran. Ya, maksudnya kaum muslimin, ada orang bicara lalu kita ulangi pembicaraan dia. Dia ngomong, kita menirukan omongannya. Ya, ini boleh apa tidak? An Abi Naufal bin Abi Aqrab anna abahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anis shaum. Dari Abu Naufal bin Abi Aqrab bahwa ayahnya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa. Ayahnya, yaitu Abi Aqrab, pernah bertanya kepada Nabi tentang puasa. Apa kata Nabi? Sum yauman min kulli syahrin. Berpuasalah sehari di setiap bulannya. Nabi itu kalau memberikan pilihan-pilihan, itu biasanya memberikan pilihan yang ringan untuk para sahabat-sahabatnya. Kata Nabi, berpuasalah sehari pada setiap bulannya. Qultu bi abi anta wa ummi. Aku bertanya, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, zidni, tambahkan untukku ya Rasulullah. Yakni kalau bisa lebih levelnya di atas lagi ya Rasulullah. Kalau bisa. Bukan sekali dalam sebulan puasanya. Ya, dari sini kita bisa lihat bagaimana antusiasnya para sahabat dalam urusan ibadah. Mungkin kalau kita ditanya begitu, berpuasa sekali setahun, alhamdulillah sekali setahun. Ya. Ini sekali sebulan. Kata dia, zidni.
Qala, apa kata Nabi? Apa tanggapan Nabi? Zidni, zidni, ya, tambahkan untukku, tambahkan untukku. Ya. Ya sudah, sum yaumain min kulli syahrin. Kalau begitu berpuasalah 2 hari dalam setiap bulannya. 2 kali atau 2 hari dalam sebulan. Aku bertanya, bi abi anta wa ummi zidni fa inni ajiduni qawiyan. Ya Rasulullah, tambahkan lagi levelnya. Karena kalau tak amat-amati diriku ini, aku kayaknya kuat. Lebih daripada itu. Ya. Apa kata Nabi? Inni ajiduni qawiyan. Inni ajiduni qawiyan. Ya, kata Nabi mengulangi kata-kata tersebut, sungguhnya aku merasa diriku kuat. Aku merasa diriku kuat. Ya, jadi Nabi mengulangi kalimat tersebut. Fa ufhima, sampai aku pun terdiam. Si penanya terdiam, sudah enggak bisa berkata-kata lagi. Hatta dhanantu annahu la yazidani, hingga aku menyangka bahwa Nabi tidak mungkin atau tidak akan memberikan tambahan lagi. Ternyata beliau berkata, sum salasatan min kulli syahrin. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi. Kaum muslimin, kalau melihat zahir hadis ini ungkapannya bentuknya sebagai bentuk pengingkaran. Ya, kalimat zidni, zidni, tambahkan untukku, tambahkan untukku. Ya. Cuma kita tidak mendengar bagaimana cara penekanannya. Karena kadang kita bisa menilai ini celaan atau apa, itu dilihat dari tekanan suara. Tapi kata ulama, ini adalah bentuk pengingkaran. Jadi seolah-olah Nabi SAW merasa keberatan terhadap permintaan untuk naik level, yakni tambahan porsi puasa dari orang tersebut. Makna ini diperjelas oleh apa yang diriwayatkan dalam riwayat berikutnya nanti. Fama kada ayyazida, maka hampir saja beliau tidak menambahkan lagi bagi orang tersebut. Jadi hampir-hampir saja Nabi tidak mau menambahkan. Berarti ungkapan tersebut adalah ungkapan sebenarnya pengingkaran. Kemudian kaum muslimin, dari sini kita bisa melihat menirukan ucapan orang lain yang dilarang adalah jika tujuannya untuk menghina. Jika tujuannya untuk mendidik, litta'dib, dan meluruskan kekeliruan, maka itu diperbolehkan. Ya, kalau sebenarnya kalau etika adab bagi, saya pikir bukan cuma di bangsa Arab saja. Kita di orang Indonesia ini, kalau ada orang bicara lalu kita ikut tirukan bicaranya, maka kadang orang itu tersinggung. Ya, kecuali kalau Anda berhadapan dengan burung beo, Anda bilang assalamualaikum, lalu burung beo itu bilang assalamualaikum, Anda bahagia. Ya, apa kabar? Burung beo juga bilang apa kabar, Anda bahagia. Ya, karena apa? Ucapan Anda diikuti oleh burung tersebut. Tapi kalau misalnya Anda bicara, lalu ada orang mengulangi pembicaraan Anda marah. Ngapain orang ini? Saya bilang begini, kok dia juga bilang begitu, sama. Nah, jadi kaum muslimin, mengulangi pembicaraan orang lain jika dalam rangka untuk ta'dib, untuk mendidik, maka itu diperbolehkan. Namun jika dalam rangka untuk menghina seseorang, maka itu tentu haram hukumnya. Dari sini kita bisa melihat Nabi SAW itu adalah guru yang betul-betul ideal dan pemimpin yang ideal, di mana beliau mengulang-ulangi perkataan muridnya, yaitu sahabat tadi, untuk membuat muridnya terdiam dan untuk merunungi permintaannya. Ya, Nabi hanya berkata zidni, zidni, itu sudah bisa membuat muridnya terdiam. Ya, bisa merunungi apa yang salah. Kenapa Nabi mengulangi perkataan yang aku ucapkan? Artinya muridnya juga cerdas, kaum muslimin.
Gurunya api, muridnya juga cerdas. Ya. Ini ada guru bilang, "Woi, diam." Muridnya masih tetap bicara. Ya. Kajian sudah dimulai, kadang ada majelis ibu-ibu ribut terus. Ya. Ribut. Ya. Subhanallah, kayak pernikahan kemarin putrinya Pak Abdul Wahid. Itu ketika sudah mulai penyampaian nasihat materi pernikahan, itu jamaah dari ibu ribut. Enggak, ini subhanallah. Sampai pembicaranya, ustadznya sudah mengingatkan, ini apa yang mau disampaikan kalau semuanya ribut? Nasihat apa yang mau didengarkan kalau semuanya ribut? Tapi pancet aja, ribut. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini muridnya seperti ini. Di masa Nabi, ketika ada orang bertanya, Nabi hanya mengulangi, itu sudah membuat si murid terdiam. Loh, kenapa Nabi mengulangi? Ada apa? Ya. Makanya hal yang menakjubkan dari Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik menjadi pelayan Nabi, katanya, selama 10 tahun aku menjadi pelayan Nabi, Nabi tidak pernah berkata tidak untuk pekerjaan yang semestinya tidak boleh saya lakukan. Ya. Untuk pekerjaan yang semestinya tidak boleh saya lakukan. Dan Nabi SAW juga tidak pernah berkata, mengapa tidak kau lakukan untuk sesuatu yang semestinya saya lakukan. Ya, ini subhanallah menunjukkan baiknya Nabi. Jadi Nabi tidak banyak protes. Atau ini menunjukkan pintarnya Anas. Dia sudah paham apa yang harus dikerjakan. Ya, nggak perlu sampai majikan atau tidak perlu sampai tuannya mengatakan, "Loh, kok kayak gini sampean? Loh, kok seperti ini?" Ya ibaratnya tukang, kalau kita minta rumah digarap, kita tidak perlu banyak memberi komentar. Karena apa? Tukangnya sudah tahu. Dia harus mencari bahan-bahan kualitas yang baik, cara memposisikan pojok-pojoknya seperti apa, pasang keramik nggak boleh mencong ke sana kemari, harus lurus. Tapi kalau tukang yang tidak amanat, pasti yang pekerjakan itu gelisah jiwanya dan suka marah. Ya, wayai pulang jam 4, sudah pulang jam 2. Nah, jadi subhanallah, Anas ini juga pelayan yang pengertian. Nah, kaum muslimin di dalam dunia pendidikan itu sering terjadi seperti ini. Ya, kadang ada orang tua yang memberi kritikan-kritikan tajam kepada pendidik, kepada guru. Tetapi sebenarnya dari pihak orang tuanya sendiri, dari pihak walinya yang semestinya tidak paham dengan aturan-aturan. Ketika dia tidak paham aturan, yang dilabrak adalah pendidikannya, lembaganya, ustadznya. Nah, seperti itu. Jadi kaum muslimin, di sini hal yang menakjubkan, di mana Nabi hanya mengulang perkataan, sahabat sudah terdiam. Kemudian kaum muslimin, batasan maksimal puasa sunnah bulanan yang ideal itu kayak apa? Tampaknya jika kita memperhatikan hadis ini, Nabi SAW itu menghentikan penambahan pada angka 3 hari. Sebab sahabat ini ketika minta terus ditambah, Nabi hanya menghentikan sampai 3 hari saja dalam setiap bulannya. Karena puasa 3 hari dalam setiap bulan itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Di mana rahasianya? Berdasarkan kaidah bahwa satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Anda bisa lihat dalam surat Al-An'am. Maka 3 hari dikalikan 10 berarti 30 hari. Ya, berarti pahalanya sama dengan puasa 1 bulan penuh. Berarti kalau setiap bulan puasa 3 hari, 12 bulan, ya berarti puasa sepanjang tahun. Jika ini konsisten dilakukan setiap bulannya. Jadi pelakunya mendapatkan pahala puasa setahun penuh tanpa harus ada penyiksaan fisik. Ya. Dan perlu diingat kaum muslimin bahwa fisik, kekuatan fisik itu bukan satu-satunya modal ibadah. Bukan. Sebab ketika kita memperhatikan hadis ini, sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, fa inni ajiduni qawiyya."
Aku ini merasa diriku kuat ya Rasulullah. Tambahkan ya Rasulullah, saya ini kuat. Tapi Nabi SAW mengingatkan secara tersirat bahwa kekuatan fisik hari ini tidak menjamin keistiqomahan di masa mendatang. Sebab manusia itu kaum muslimin akan mengalami fase penuaan, ya, sakit, ada kesibukan, ada masa jenuh dan lain sebagainya yang membuat seseorang tidak bisa maksimal. Ya, oleh karena itu Nabi SAW hanya berkata, ya sudah 3 kali dalam sebulan. Jadi Nabi tidak mengikuti iramanya sahabat ini. Ya, baik. Jadi kaum muslimin, ibadah itu meskipun sedikit asalkan kontinu itu lebih baik daripada putus di tengah jalan. Makanya Nabi bersabda kepada Abdullah bin Umar, ya Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Dulu rajin salat malam, setelah itu enggak pernah lagi. Ya, pernah ada di antara sahabat diketahui witirnya hanya 1. Salat malamnya cuma 1 rakaat. Lalu ditanyakan kepada sahabat yang lain, gimana si fulan itu? Salatnya cuma segitu, alias minimalis. Katanya itu menunjukkan kedalaman fikihnya. Karena Rasulullah bersabda adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah sedikit namun rutin dan istiqomah. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi dalam beribadah ini tidak semata-mata mengandalkan kekuatan fisik. Ya, tetapi perlu dipertimbangkan untuk jangka panjang. Ya, baik. Sama misalnya ketika antum begitu antusias untuk datang di majelis ilmu. Itu bagus. Ya. Tetapi misalnya dengan hadirnya di majelis ilmu tiap hari dengan kondisi yang Anda begitu jauh, maka Anda perlu memasang strategi untuk itu. Sebagaimana Umar bin Khattab punya tetangga di mana keduanya ini sering hadir di majelis Nabi. Tetapi demi kemaslahatan, maka mereka buat jadwal. Di hari ini yang ini ngurusi hewan-hewan ternak, ngerumput, yang satu hadir di majelis Nabi SAW. Jadi tidak dua-duanya. Sebab kalau dua-duanya banyak kemaslahatan yang terabaikan. Atau kalau dua-duanya sakit misalnya, terus yang datang di majelis ilmu siapa lagi? Ya, kalau sekarang sih mudah, sudah direkam. Ya, artinya perlu dipertimbangkan kaum muslimin. Posisi kita ada di mana, ya. Lihat kekuatan fisik kita seperti apa, ya. Cari kajian-kajian yang amat mendasar, ya, yang mendasar, kemudian kita hadiri. Kemudian kaum muslimin, Nabi SAW mengingkari perbuatan sahabat ini karena Nabi melakukan pengingkaran ini dibangun atas dasar rasa kasih sayang, rasa cinta kepada umatnya. Nabi tidak suka membuat aturan-aturan yang terlalu ketat sehingga dikhawatirkan ke depan mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Ya. Bahkan banyak hadis-hadis yang menguatkan hal tersebut. Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mereka bersiwak setiap kali mereka sholat. Tapi dikhawatirkan itu memberatkan. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku menyuruh mereka untuk mengakhirkan sholat isya, memundur-mundurkan sholat isya hingga sepertiga malam atau hingga pertengahan malam. Tapi Nabi tidak memerintahkan hal tersebut. Bahkan Nabi SAW waktu salat tarawih beliau hanya melakukannya 3 atau 4 kali. Setelah itu Nabi tidak menghadirinya lagi dan tidak berjamaah bersama sahabatnya karena hal itu dikhawatirkan memberatkan umatnya. Dan terakhir kaum muslimin, kasus yang sama pernah menimpa Abdullah bin Amr, dan ini sudah pernah kita sampaikan berulang-ulang, bahwa Abdullah bin Amr itu sudah bertekad akan berpuasa setiap hari. Bertekad berpuasa setiap hari. Dia sudah berjanji berpuasa setiap hari. Lalu hal itu terdengar oleh Nabi. Lalu Nabi memberikan nasihat dan berkata, "Shum salasata ayyamin fil jum'ah." Berpuasalah 3 hari dalam sepekan. Ya, berpuasa. Kalau tadi sebulan, jadi Nabi memberikan masukan kepada sahabatnya tergantung dengan kondisi para sahabat juga. Ya. Kalau melihat kesolehannya Abdullah bin Amr, kata Nabi, ya sudah, jangan batalkan itu sehari puasa, tiap hari puasa. Cukup 3 kali dalam sepekan.
Kata Abdullah bin Amr, "Ya Rasulullah, saya sanggup lebih dari itu." Kata Nabi, "Kalau begitu berbukalah 2 hari dan berpuasa sehari." Yani berpuasa sehari, 2 hari pray. Sehari puasa, 2 hari pray. Katanya, "Ya Rasulullah, saya bisa lebih daripada itu." Kata Nabi, "Kalau begitu berpuasa sehari dan berbuka sehari." Baik. Apa kata Abdullah bin Amr setelah itu? "Falaitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzaka anni kabirtu wa dha'uftu." Katanya, aduhai, seandainya dulu aku terima rukhsah dari Nabi, ya, niscaya itu lebih baik bagiku. Itu karena sekarang aku sudah berusia lanjut dan fisikku sudah teramat lemah. Maka untuk menyiasatinya, beliau untuk memulihkan energi beliau tidak berpuasa lagi selama beberapa hari. Ya, jadi enggak puasa Daud lagi. Jadi beliau tidak berpuasa selama beberapa hari. Lalu beliau menghitung jumlahnya. Misalnya 1 pekan enggak puasa. Kemudian beliau mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkannya sebanyak hal tersebut. Bukan diganti, yakni cuma polanya dirubah. Kalau biasa sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini dia menghitung berapa hari dia tidak berpuasa. Misalnya kalau 4 hari, nanti 4 hari puasa. 4 hari pray, 4 hari puasa. Atau sepekan puasa, sepekan tidak puasa. Nah, itu kenapa kaum muslimin? Karena beliau tidak suka meninggalkan suatu amalan yang sudah menjadi komitmennya saat berpisah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kaum muslimin, ya dipikirkanlah bahwa kita ini juga akan melemah, fisik kita juga akan lemah, kita juga akan tua. Tetapi sebenarnya kalimat-kalimatnya lebih cocok disampaikan kepada orang yang tekun betul ibadah. Adapun kita ini yang malas ibadah, ya kayaknya harus dimotivasi untuk banyak beribadah. Kalau ini sahabat ini kencang ibadahnya, makanya Nabi SAW sebagai bentuk kasih sayangnya diberi hal-hal yang meringankan. Nah kalau kita yang malas ibadahnya, mestinya dimotivasi dengan amalan-amalan keutamaan berpuasa Senin Kemis, keutamaan berpuasa 3 hari dalam sebulan, keutamaan berpuasa pada Ayyamul Bid, keutamaan berpuasa puasa Daud, puasa Arafah dan lain sebagainya. Nah demikian kaum muslimin. Insyaallah di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang masalah ghibah. Masalah tentang ghibah. Artinya persoalan doa sudah berakhir, sudah tuntas tentang persoalan-persoalan yang terkait doa. Dan masya Allah pembahasan doa ini membutuhkan begitu banyak pertemuan, ya. Dan setelah itu kita berpindah kepada apa yang disebut dengan ghibah. Jika ada pertanyaan, kami persilakan untuk bertanya. Nah, lama tidak berjumpa, tidak sehat dah. Nah, tiga ahli surga. Nah, yang pertama tadi menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta sebagai betul. Yang 2 dan 3-nya. Ahlul jannah salasatun. Ahli surga itu ada 3. Yang terakhir sudah kita sebutkan. Adapun yang kedua, yang pertama adalah rajulun zi sultanin. Adalah seseorang yang memiliki kekuasaan, baik dalam skala besar ataupun skala kecil, termasuk pemimpin rumah tangga. Ya, muqsitun, dia berlaku adil. Ya, kalau dia dalam kepala rumah tangga, adil terhadap anak-anaknya, tidak berat sebelah. Ya, kalau dia punya ibu dengan istri, dia bisa berlaku adil dengan ibu kandungnya, dengan istrinya. Baik. Kemudian mutasaddiq, dia rajin bersedekah. Ya, ini bukan orang pelit. Sebab orang pelit tidak dicintai istri. Ya, suami dermawan akan dicintai oleh istri. Nah, oleh karena itu dermawan terhadap istri. Ya, sebab seperti yang kita beri dulu gambaran pepatah orang Arab, seikat rumput mematahkan punggung unta. Itu peribahasa. Seikat rumput mematahkan punggung unta. Artinya kaum muslimin, ini ada unta, itu diletakkan barang di atasnya, barang sampai barangnya numpuk kayak truk pengangkat tebu. Ya truk pengangkat tebu itu barangnya sampai ke atas. Lalu kata si pemilik unta ini,
Kayaknya kalau nambah sedikit rumput di atasnya untuk bekal makanan dia. Kayaknya ini masih kuat. Setelah itu saya ikat rumput diletakkan di atasnya. Tas. Tiba-tiba punggung onta ini patah. Lalu si pemiliknya berkata, alangkah celakanya onta ini, hanya gara-gara saya ikat rumput punggungnya patah. Ya, jadi yang disalahkan saya ikat rumput. Nah, dalam kehidupan rumah tangga kita kaum muslimin, ikatan-ikatan rumput itu banyak. Yakni banyak persoalan-persoalan kecil yang kita anggap sepele, itu yang menghancurkan rumah tangga kita. Ya, masa disuruh bikin kopi tok nggak mau lalu minta cerai misalnya. Atau istri berkata, saya disuruh minta bikin kopi, ya paling jedanya cuma berapa lama loh, cuma 1 jam, tidak tak buatkan suami ngamuk lalu ke pengadilan minta cerai. Masa hanya gara-gara kopi? Bukan masalah kopi. Di balik itu ada banyak masalah sebenarnya. Ya, banyak masalah yang numpuk-numpuk. Akhirnya gara-gara kopi sebagai pemicu meledaknya persoalan-persoalan ini. Nah, demikian kaum muslimin. Nah, dan ketika Anda dermawan terhadap istri, kesalahan-kesalahan Anda yang ada di masa lalu atau yang baru Anda buat, insya Allah akan cair ketika juga dana cair. Ya, tetapi kalau suami itu pelit dan lain sebagainya, buruk akhlak, maka ketika ada persoalan-persoalan, maka persoalan bisa akan menjadi runyam, bahkan istri juga bisa minta bercerai. Jadi jadilah mutasaddiq, rajin bersedekah, dan muwaffaq. Muwaffaq itu adalah orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk selalu mendatangi kebaikan-kebaikan, bukan mendatangi tempat-tempat buruk, tapi selalu mendatangi kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Jadi orang yang memiliki kekuasaan, yang berlaku adil, rajin bersedekah, dan diberi taufik oleh Allah untuk selalu melakukan kebaikan. Terus yang kedua, rahimun raqiqul qalb. Dia itu adalah penyayang, jiwanya lembut. Dia mudah hadir rasa empatinya, rasa simpati dan empatinya. Tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa musibah kecuali dia sudah terharu dengan hal tersebut. Ya, jiwanya terdorong untuk segera memberikan bantuan. Jiwanya begitu lembut. Rahimun raqiqun. Ya. Dzi kulli qurba wa li kulli muslimin. Jiwanya lembut kepada setiap kerabat dan kepada segenap kaum muslimin. Ya, karena ada orang dengan konco akrab, tapi dengan kerabat tidak akrab. Ada orang akrab dermawan kepada kerabat tapi pelit kepada orang lain. Tetapi yang benar kaum muslimin ahlu surga itu, dia tidak hanya membatasi kepada kasih sayangnya, rahmatnya, tidak hanya sebatas kepada kerabatnya, tapi segenap kaum muslimin. Lihat, likulli muslim. Tidak kasih sayangnya hanya sesama kelompoknya. Kalau kelompoknya susah dibantu. Kalau kelompok tetangga sebelah, aduh, ini enggak usah lah. Ya, karena dia membawa bendera biru, bendera merah, bendera hijau, bendera ini. Enggak. Bukan kelompok. Enggak boleh kaum muslimin. Likulli muslim. Likulli muslim kata Nabi. Jadi raqiqun rahimun likulli muslim walidzi qurba. Nah, itu adalah ahlul jannah. Kata sebagian ulama, surga ini hanya dihuni 3 orang ini saja, 3 kelompok ini. Hanya 3 kelompok ini. Ya, kata sebagian yang lain termasuk 3 ini. Kata sebagian ulama lain enggak, 3 inilah penghuni surga. Ya, demikian kesempurnaan daripada hadis yang Anda tanyakan. Sebenarnya kelanjutannya lagi. Dan ahli nar ada 3 dan tidak perlu dilanjutkan. Nah, baik, kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.